Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang pohon semantik dari kelompok 4. Saya sebagai materi pertama Muhammad Taqib Alamsyah dan materi kedua Aditya Adiputra. Saya akan membaca pengenalan pohon semantik. Alat untuk mengevaluasi validitas kalimat. Presentasi ini menjelajahi pengguna pohon semantik sebagai alat dalam informatika logika untuk mengevaluasi validitas kalimat. Kami akan memeriksa struktur dan konstruksi pohon semantik serta bagaimana mereka dapat diterapkan untuk menganalisis dan menafsirkan argumen logis. Selanjutnya kita akan memahami dasar-dasar pohon semantik. Pohon semantik adalah representasi visual dari struktur logis suatu kalimat. Mereka terdiri dari simpul dan cabang, di mana setiap simpul mewakili proposisi logis dan setiap cabang mewakili interpretasi atau nilai kebenaran yang mungkin. Yang pertama itu struktur pohon. Pohon semantik terdiri dari simpul dan cabang, di mana setiap simpul mewakili proposisi logis dan setiap cabang mewakili interpretasi atau nilai kebenaran yang mungkin. Yang kedua itu konsep kunci. Konsep kunci adalah pohon semantik meliputi proposisi logis, nilai kebenaran, dan konsep validitas. Kita akan mendalami hubungan antara elemen ini. Yang ketiga itu signifikan. Pohon semantik menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk menganalisis konsistensi logis dan validitas kalimat. Kerangka kerja ini sangat penting untuk memahami argumen logis dan keabsahannya. Selanjutnya membangun pohon semantik memahami strukturnya. Membangun pohon semantik dimulai dengan mengidentifikasi proposisi logis dalam sebuah kalimat. Proposisi-proposisi ini kemudian disusun sebagai simpul dan struktur hierarkis dengan cabang yang mewakili penugasan kebenaran yang berbeda. Simpul akar. Simpul akar mewakili proposisi utama dari kalimat ini. Ini membentuk dasar dari mana pohon bercabang. Yang pertama itu proposisi 1 dan kedua proposisi 2. Bercabang. Cabang mewakili penugasan kebenaran yang berbeda. Setiap cabang mencerminkan interpretasi proposisi yang berbeda. Seperti penugasan kebenaran A, penugasan kebenaran B. Simpul daun adalah titik akhir dari pohon. Mereka mewakili hasil akhir dari setiap penugasan kebenaran, menunjukkan apakah kalimat ini valid atau tidak. Nilai kebenaran 1 dan nilai kebenaran 2. Selanjutnya membangun pohon semantik atau panduan langkah per langkah. Membangun pohon semantik melibatkan serangkaian langkah penting untuk mengidentifikasi operator logis dan proposisi dalam kalimat, kemudian secara sistematis membangun pohon dari simpul akar ke simpul daun. Pertama itu identifikasi proposisi. Identifikasi proposisi utama
dan subproposisi apapun dalam kalimat. Percabangan dan penugasan kebenaran. Bercabang dari setiap simpul untuk mewakili penugasan kebenaran yang berbeda untuk proposisi-proposisi. Penempatan simpul representasikan setiap proposisi sebagai simpul, menempatkan proposisi utama sebagai simpul akar, simpul daun, dan validitas. Di ujung setiap cabang, tentukan nilai kebenaran dari keseluruhan kalimat berdasarkan penugasan. Nah, selanjutnya akan dibacakan ke pemateri kedua, yaitu Aditya Adiputra. Pemateri kedua akan melanjutkan pembacaan materi pohon semantik, yaitu ada membangun pohon semantik, panduan langkah per langkah. Membangun pohon semantik melibatkan serangkai langkah penting untuk mengidentifikasi operator logis dan proposisi dalam kalimat. Kemudian secara sistematis membangun pohon dari simpul akar ke simpul daun. Yang pertama ada identifikasi proposisi. Identifikasi proposisi utama dan subproposisi apapun dalam kalimat. Yang kedua ada penempatan simpul. Representasikan setiap proposisi sebagai simpul, menempatkan proposisi utama sebagai simpul akar. Yang ketiga ada percabangan dan penugasan kebenaran. Bercabang dari setiap simpul untuk mewakili penugasan kebenaran yang berada untuk proposisi-proposisi. Dan yang terakhir ada simpul daun dan validitas. Di ujung setiap cabang, tentukan nilai kebenaran dan keseluruhan kalimat berdasarkan penugasan kebenaran. Nah, selanjutnya ada menganalisis validitas kalimat menggunakan pohon semantik. Setelah pohon semantik dibangun, itu dapat digunakan untuk menganalisis validitas suatu kalimat. Ini melibatkan pemeriksaan nilai kebenaran kalimat di bawah berbagai penugasan kebenaran yang berbeda. Penugasan kebenaran A, nilai kebenaran kalimat benar, validitas valid. Penugasan kebenaran B, salah, validitas tidak valid. Penugasan kebenaran C, nilai kebenaran kalimat benar, validitas valid. Nah, selanjutnya ada aplikasi pohon semantik. Melampaui dasar-dasar. Pohon semantik memiliki banyak aplikasi di luar hanya mengevaluasi validitas kalimat. Mereka dapat digunakan di berbagai bidang termasuk kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan pengembang perangkat lunak. Yang pertama ada pemrograman logika. Pohon semantik digunakan dalam bahasa pemrograman logika seperti Prolog untuk mewakili dan memanipulasi pernyataan logis. Yang kedua ada AI dan penalaran. Mereka sangat penting dalam mengembangkan agen cerdas yang dapat bernalar dan memecahkan masalah berdasarkan deduksi logis. Yang ketiga adalah pemrosesan bahasa alami. Pohon semantik membantu memahami dan menafsirkan bahasa alami, memungkinkan mesin memproses bahasa manusia. Dan yang terakhir ada verifikasi perangkat lunak. Mereka digunakan dalam verifikasi perangkat lunak untuk membuktikan kebenaran sistem perangkat lunak dan mengidentifikasi potensi kesalahan. Nah, selanjutnya ada contoh kasus menganalisis validitas kalimat. Yang pertama ada proposisi 1, sedang hujan. Nilai kebenaran dari proposisi ini bisa benar atau salah. Yang kedua ada tanah basah.
Nilai kebenaran dari proposisi ini bergantung pada nilai kebenaran dari proposisi 1. Yang ketiga ada kalimat ini adalah pernyataan kondisional. Yang terakhir ada evaluasi validitas. Kami memeriksa nilai kebenaran dalam berbagai skenario untuk menentukan apakah kalimat ini valid. Nah, kesimpulan. Pohon semantik adalah alat yang berharga dalam informatika logika, menyediakan pendekatan sistematis untuk menganalisis validitas kalimat. Memahami struktur dan konstruksinya memungkinkan kita untuk menafsirkan argumen logis dan menggunakan dalam berbagai aplikasi. Representasi visual, mereka menyediakan representasi visual yang jelas dan intuitif dari struktur logis, sehingga mudahkan untuk memahami dan menganalisis. Yang kedua adalah kerangka kerja formal. Mereka menawarkan kerangka kerja formal untuk mewakili dan memanipulasi proposisi logis. Dan yang terakhir ada alat yang serbaguna. Pohon semantik memiliki aplikasi di berbagai bidang, termasuk AI, pemrosesan bahasa alami, dan pengembang perangkat lunak. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.